Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Sebuah ayat yang menjadi pertanda disyariatkannya ibadah kurban adalah firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 2, yang artinya, dirikanlah salat dan berkurbanlah, atau An-Nahr. Namun bagi yang ingin berkurban, ada beberapa larangan yang perlu kita perhatikan, yaitu orang yang hendak berkurban dilarang memotong kuku dan memotong rambutnya. Yang dilarang untuk dipotong kuku dan rambutnya di sini adalah orang yang hendak kurban, bukan hewan kurbannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambutnya dan kulitnya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain, janganlah ia memotong rambutnya dan kuku-kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih. Hadis riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ringkasan beberapa hukum terkait. 1. Larangan memotong rambut, kuku dan kulit bukan untuk hewannya, tapi berlaku bagi orang yang telah berniat kurban, bukan pula untuk keluarganya yang akan ia sertakan, maka tidak berlaku bagi mereka. 2. Rambut yang dimaksud mencakup rambut seluruh tubuhnya, baik di kepalanya maupun badannya. 3. Larangan memotong rambut mencakup larangan mencukur, mencabut dan yang semisalnya. Demikian pula larangan memotong kuku dan kulit juga mencakup larangan mencabut, menghancurkan, mengupas dan yang semisalnya. 4. Barang siapa yang melanggar ketentuan ini karena lupa atau belum tahu hukumnya maka ia tidak berdosa, tidak pula membayar fidyah atau kafarah. Barang siapa yang melanggarnya dengan sengaja maka hendaklah ia bertaubat kepada Allah Ta'ala dan tidak ada kewajiban fidyah atau kafarah atasnya. 5. Sebagian ulama menyebutkan hikmahnya adalah agar orang yang berkurban tetap dalam keadaan sempurna seluruh anggota tubuhnya untuk dibebaskan dari neraka. Hikmah yang lain adalah agar menyerupai orang yang sedang ihram haji. Namun hikmahnya yang terbesar adalah dalam rangka taat kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain larangan tersebut, lalu bolehkah mengucapkan sholawat ketika menyembelih? Tidak boleh mengucapkan sholawat ketika hendak menyembelih, karena dua alasan. Pertama, tidak terdapat dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sholawat ketika menyembelih, sementara beribadah tanpa dalil adalah perbuatan bid'ah. Kedua, bisa jadi orang akan menjadikan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah ketika kurban, atau bahkan bisa jadi seseorang membayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih, sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan bagian hewan sembelihan, baik daging, kulit, kepala, tengkleng, bulu, tulang maupun bagian yang lainnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan onta kurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya, dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan terdapat ancaman keras dalam masalah ini, sebagaimana hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Tentang haramnya pemilik hewan menjual kulit kurban merupakan pendapat mayoritas ulama. Meskipun Imam Abu Hanifah menyelisihi mereka, namun mengingat dalil yang sangat tegas dan jelas maka pendapat siapapun harus disingkirkan. Larangan berikutnya adalah mengupah jagal dengan bagian hewan sembelihan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi penyembelihan ontanya dan agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan onta tersebut, baik yang berupa daging, kulit tubuh maupun pelana, dan dia tidak boleh memberikannya kepada jagal barang sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam lafaz lainnya beliau berkata, kami mengupahnya dari uang kami pribadi. Hadis riwayat Muslim, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Syaikh Abdullah Al-Basam mengatakan,
Tukang jagal tidak boleh diberi daging atau kulitnya sebagai bentuk upah atas pekerjaannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama, yang diperbolehkan adalah memberikannya sebagai bentuk hadiah jika dia termasuk orang kaya atau sebagai sedekah jika ternyata dia adalah miskin. Demikian. Semoga Allah melimpahkan taufiknya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Solawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya.